Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anugerahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita saat ini bisa berkumpul muajahah mengkaji satu kitabnya para ulama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehanifan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita membacakan kitab Nashihul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, muallif kitab ini, dan kita sambung dengan sholawat burdah. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dina khaliqatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat thumma Abdul Qadir al-Jilani wa khususan muallif hadhil kitab Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asad karam madrasatil Qudsiyah wa min mahdi darul minhum Syekh Syarani Ahmadi wa Syekh Sa'ad Basar wa Syekh Ma'ruf Irsad. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna tullabad dunya ala anwa'in. Ketahuilah, wa'lam itu artinya ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, afdhal dzikri fa'lam, sama itu, wa'lam itu fa'lam tambah fa, maka ketahuilah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang mencari dunia itu ala anwa'in, ada berbagai macam tujuan. Ada macam-macam tujuan orang nyari dunia itu. Faminhum, maka sebagian dari mereka mayyatlubuha ala niyati silatil aqriba, ada dari sebagian mereka mencari dunia, setelah punya dunia itu untuk niatnya itu untuk mengumpulkan saudara-saudaranya supaya bisa silaturahim, dikumpulkan. Wah, duit bokeh, duitnya banyak, saudara-saudara panggil, yang di Jawa, yang di Sumatera. Nah, adik-adik kalau nggak dengerin di luar aja, ya. Kalau di sini ganggu bapak-bapak. Kalau mau di sini dengerin, ngumpulin kerabat-kerabatnya, niatnya kerja, niatnya nyari duit, sengaja untuk ngumpulin kerabat supaya mudah untuk silaturahim. Wah, ini niat yang bagus apa enggak ini, Pak? Kalau ada orang niat kayak gini bagus apa enggak? Bagus. Panggil saudara-saudaranya, wah, kumpulin, ntar pulang sangonin, wah, mantap, satu orangnya 1 juta, terus no pulang Jawa 1 juta, Kalimantan 2 juta, itu cakep. Ada yang niat kerja gitu, memang ada niat kerja itu mulia, kepengen gampang silaturahim, atau dianya yang datang ke tempat saudaranya, punya duit banyak, sambangin tuh keluarga-keluarganya. Ada yang di Bekasi, ada yang di ini, kali-kali sempatin jalan, lumayan bagi-bagi rezeki sama ponakan, atau anak adalik bagi sama lek dan lain sebagainya. Nah, ada yang orang niatnya gitu, wa muwasatil muqillin, dan membantu orang-orang yang sedikit harta, miskin lah. Dan niat kerja itu memang untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Nah, bahasanya gitu aja dah. Membantu orang-orang yang kekurangan. Kalau apa? Kalau kita istilahnya apa? Du'afa. Nah, membantu du'afa, membantu yatim piatu. Wah, kalau orang bisa punya niat kayak begini luar biasa. Wahada ini yu'addu minal askhya, orang kayak gini walaupun belum terlaksana itu niat doang. Punya niat, punya rencana kerja begini, kerja ngumpulin duit untuk bisa silaturahim ke saudara-saudaranya, atau ngumpulin saudara-saudaranya biar bisa kumpul, terus senang membantu orang-orang yang kekurangan, baru niat doang. Yu'addu minal askhya, ini sudah tercatat orang-orang yang askhya, orang yang dermawan. Walahu thawabun, dan dia mempunyai pahala, in wafaqa amaluhu niyatahu, dan dia sudah akan mendapatkan pahala apabila amalnya sesuai dengan niatnya. Pas bener Allah kasih rezeki berlimpah, bener seneng silaturahim, seneng bantu orang kekurangan, maka pahalanya orang ini melimpah ruah. Namun biasanya, mohon maaf nih, biasanya cita-citanya mah tapi pas dikasih rezeki banyak mah
lupa sayang. Kadang orang punya duit 20 juta antar kelong 1 juta aja, aduh kurang jadinya ya. Gitu. Ini kita biasanya gitu. Tapi kalau nggak punya juta-jutanya mulu, tapi pas dikasih bener sayang, biasanya gitu biasanya. Karena godaannya banyak banget. Godaannya banyak. Bahkan kadang mohon maaf nih, orang yang disilaukan dengan harta ketika Allah kasih beneran itu malah kadang putus sama saudara. Ada nggak gitu? Ada. Ketika disilaukan dengan harta sama saudaranya putus. Kadang ngeremehin, kadang saudara jadi orang lain. Yang orang lain sama-sama orang kaya jadi saudara, kadang gitu. Nah, ini ujiannya gitu Pak, emang ujiannya gitu. Walakinnahu la hikmata indahu li'annal hakima la yatlubu amron la yadri madza yakunul hal inda husulihi. Tapi ini lakinnahu la hikmata, tapi ini enggak ada hikmahnya bagi orang-orang yang memang di hati jiwanya itu sifat dermawan, loman, enggak ada hikmahnya, sama aja. Dia mau punya cita-cita mau kagak, kalau orang dermawan tetap aja ngasih, enggak ngaruh. Maksudnya nggak ada hikmahnya bagi orang-orang yang dermawan. Orang dermawan itu, kalau asli yang dermawan itu, walaupun dia duitnya dikit, tetap berusaha untuk ngeluarin sebagian dari rezekinya. Itu aslinya orang dermawan. Itu tetap aja sifat sosialnya ada, kepingin aja. Apalagi mohon maaf nih, saudara kita di Gaza, di Palestina, ini dalam keadaan terpuruk. Ini kalau orang yang dermawan, wah itu dia akan mencari kemana ya kita bisa menyalurkan itu, walaupun nggak gede. Wah bisanya saya 10.000, memang duitnya cuma punya duit 60.000, kalau dihabisi semua bagaimana untuk keluarga. Tapi kalau orang duitnya yang ratusan juta, kalau ngasih 10.000 ya nemen. Makanya besok di surga itu Pak, di surga orang miskin stratanya, sosialnya orang miskin sama orang kaya itu beda. Bahkan masuknya surga aja itu duluan orang miskin, 500 tahun orang miskin sudah menikmati kenikmatan surga, orang kaya baunya aja belum. Kenapa? Satu, karena orang kaya prosesnya panjang. Yang kedua, sama-sama memberi. Ini mohon maaf nih, ada jalan rusak atau bantuan apalah yang kemaslahatan umat, tarikan 10.000 untuk umum ya. Si orang miskin ngasih 10.000, orang kaya ngasih 10.000, kira-kira pahalanya sama apa beda? Beda. Seharusnya kalau orang kaya, orang lain itu 10.000, dia bisa 10 kali lipatnya. Karena kalau orang kaya diambil 10.000, umpama orang punya ratusan juta diambil 10.000, kayak nggak kelong. Tapi kalau orang miskin, mohon maaf Pak, yang gajinya sehari 50.000, atau kadang nggak kerja, duit punya di dompet cuma 50.000, terus ngeluarin duit 10.000, itu gede apa kecil tuh? Gede banget. Makanya beda, sama-sama ngeluarin 10.000, orang miskin sama orang kaya beda. Tapi insya Allah kalau orang kaya menyesuaikan pengeluarannya dengan hasilnya, insya Allah jaraknya nggak sampai 500 tahun. Enggak. Mungkin bisa jadi orang kaya lebih duluan, karena dia sesuai apa yang didapat dan dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Itu kan jarak saya gitu, itu karena orang kayanya, mohon maaf, mungkin ya tadi prosesnya itu panjang, sudah pelit. Ngitungnya juga namanya duit banyak Pak. Sampean ngitung duit kas masjid habis Jumatan, paling lama-lamanya setengah jam itu kelar. Coba itu pegawai bank ngitung duit setoran dari nasabah, wah itu seharian mungkin bisa belum kelar. Banyak orang lagi pakai mesin lagi. Kenapa? Karena banyak. Ini kan dikit. Makanya prosesnya besok hisabnya orang kaya panjang, ya pantas, karena yang dihitung terlalu banyak.
Dan itu semua bisa kelebur, bisa tanpa hisab kalau memang orang itu sahwa itu dermawan. Makanya sering diceritakan bahwa Sayyidina Nabi Musa itu minta amalan yang hebat, yang tidak diamalkan oleh orang lain. Apa itu amalan yang paling hebat? Kata Allah, kata Nabi Musa, saya sudah sholat ya Rob, apakah ada yang lebih bagus dari sholat saya? Maksudnya amalan lebih bagus. Saya sudah zikir, apakah ada yang lebih bagus dari zikir? Saya sudah puasa, apakah ada lebih bagus dari puasa? Kata Allah, sholatmu itu untuk kamu. Untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar, supaya kamu itu tidak berbuat keji dan mungkar. Oh, saya puasa ya Rabb, puasa itu juga untuk kamu, supaya apa? Menahan hawa nafsu, untuk belajar sabar. Saya sudah zikir juga untuk kamu, supaya kamu selalu ingat kepada aku, pada Allah. Tapi amalan yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah, ini mengalahkan hampir seluruh amalan, yaitu berbagi rezeki. Tuh, saya bisa ngomong tapi ngamalinya juga masih berat. Berbagi rezeki, sahwa dermawan. Makanya sampean lihat dah, sampean boleh buka semua kisah para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, itu nggak ada yang pelit. Karena memang itu kunci, nggak ada nabi pelit. Pernah satu cerita Nabi Muhammad pulang dari tempat penjahit, dari orang jahitin baju, ketemu pengemis di jalan, ditanya, "Madza ya Rasulullah? Apa yang kamu bawa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ini baju baru saya jahitin," gitu. Terus dilihat bajunya bagus. Bahasanya kita boleh nggak kalau untuk saya? Baju baru Pak, namanya Nabi. Kamu suka? Iya, kasih. Padahal baju baru. Nah, kalau kita mau boro-boro, baru malah dipamerin, beli nang, nabung, kalau kita gitu. Kalau Nabi kasih, itu baju, kelasnya baju. Sama seperti Sayyidina Ali, bawa delima, diminta, dikasih. Padahal delima itu untuk istrinya yang lagi hamil. Kenapa? Mereka itu sahwa, kuncinya itu. Makanya jangan memandang ada orang terkenal wali dia, tapi pelitnya naudzubillah, bukan. Yakin bukan. Karena nggak ada wali itu pelit. Kekasih Allah itu pelit, nggak ada. Karena mereka itu sudah, dunia itu sudah nggak ada. Di hadapan mereka tuh dunia itu nggak ada. Artinya nggak ada itu nggak jadi ngaruh, nggak. Biasa-biasa aja. Wa minhum may yatlubuha biniyati nailis syahawat, dan ada lagi sebagian orang yang mencari dunia supaya bisa memperoleh kenikmatan, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan. Wow, dunia banyak, saya kepingin baru punya duit banyak, beli rumah ini, rumah itu, bangun taman, bangun ini namanya syahwat. Wa niyati tamatu'i biladzat, dan niat juga enak-enakan dengan kenikmatan lazat, dengan kenikmatan. Seneng tuh, wah, ngadain pesta pora, punya rezeki ulang tahun, panggil artis, pokoknya hidup itu dibikin ini, enjoy, seneng doang. Wahada ya'uddu min jumlatil bahaim. Orang kayak gini nih, yang punya harta niatnya untuk tadi seneng doang. Nah, coba kalau saya punya duit, saya akan panggil tuh artis bahenol. Ternyata dikasih bener itu dan dilaksanakan. Wah, ini wahada ya'uddu fi jumlatil bahaim. Orang ini sama aja dengan
hewan, cuman ngikuti nafsu doang. Hewan kan ngikuti nafsu doang. Hewan itu kalau sudah ngikuti nafsu birahinya datang, nggak peduli. Ada orang mau nggak ayam ngejar aja ayam jago, ngejar ayam cewek. Ada orang banyak lagi ngumpul-ngumpul, wah naik-naik aja. Ini orang yang kayak gitu disamakan seperti bahaim yang ngikuti syahwat. Nah ini banyak nggak, ada nggak kayak gini? Ada. Kalau contoh-contoh kayak gini ada pasti. Punya duit banyak ngikuti nafsu, udah kemana aja. Makanya paling bahaya itu bukan orang miskin aslinya. Paling bahaya ujian itu dikasih Allah sehat, rezekinya banyak, sesuatu dimudahkan, itu ujian yang berat, Pak. Serius. Kalau ujian miskin, ujian sakit, itu kemungkinan nih mendekatkan dirinya kepada Allah lebih banyak. Orang sakit nggak bisa jalan, tertatih-tatih ke masjid, udah sembuh, sama masjid lupa. Ada nggak kayak gitu? Ada. Makanya ujian yang berat itu ketika dikasih sehat, udah sehat, dikasih gagah, udah segala saja, duitnya digampangin, udah. Ini ujian yang berat. Jadi jangan dikira ujian itu cuma sakit, terus miskin, enggak. Justru ujian yang paling berat itu ketika kita diuji dijor sama Allah dengan harta dan kesehatan. Banyak orang sombong, kejebur dalam kesombongan karena duitnya banyak, badan sehat. Nah kalau orang miskin, mohon maaf, yang mau disombongin apa coba? Ketemu orang aja ngobrol sama orang punya duit minder, bener. Ketemu ngobrol nih, orang pada ngomongin yang punya mobil, ngomongin motor bagus. Orang yang nggak punya kan cuman pendengar doang. Mau ngomong agak tinggi dikit gitu, orang duwe, ya nggak ada. Makanya ujian itu paling berat malah justru ujian harta. Wa minhum, dan sebagian lagi, man yatlubuhu liyufakhira biha, dan ada lagi orang yang mencari harta, itu niatnya liyufakhira biha, untuk sombong-sombongan, agak sombong-sombongan. Wa yukatsiru biha, dan banyak-banyakan harta. Wa yubahi biha, dan anggul-anggulan, angga-anggaan, ya, bangga-banggaan juga, biha, dengan harta tadi. Wa hadza ma'dudun minal khumqa, dan orang kayak gini niatnya udah jelek. Kalau punya, coba itu enak ya, punya mobil, coba aku bisa beli mobil motor Harley, itu termasuk itu. Bayangkan lewat depan Pak Dewa, dondon. Itu angga-anggaan punya niat kayak gitu. Itu minal khumqa, itu termasuk golongannya orang-orang yang kumprung tuh sebenarnya Pak Soeb, kumprung gitu bilang gitu. Kumprung, minal khumqa. Itu termasuk orang kumprung itu apa sih? Mohon maaf nih, kumprung itu ternyata artinya jelek, Pak. Apa Pak kumprung? Apa kumprung? Kumprung itu tolol. Ini emang di Jawa ada, Pak, bahasa kumprung itu ada. Ini di arti kitab ini kan bahasa Jawa nih, kumprung. Kumprung itu artinya tolol, bego, goblok, bahasanya itu. Ini cuma ngartiin doang. Ustaz kok ngomong gitu, itu ngartiin. Persamaannya sinonimnya kumprung itu goblok, bego, tolol. Kalau ada orang punya cita-cita, punya duit untuk sombong-sombongan, ya, ngecengin orang niatnya, itu sebagian dari khumqa, kumprung. Makanya kalau dikatain kumprung jangan mau. Kumprung jangan mau. Kumprung.
minal humqa al maghrurin, udah humqa kumprung yang kebujuk, yang kerayu, yang ke bawah. Bal minal halikin, bahkan dia sampai tahap orang-orang yang celaka. Kalau makanya niat punya harta, sama-sama niat nih Pak. Kita kan belum punya umpama, sama-sama niat, jangan macam-macam dah, niatnya yang bagus saja. Kalau kecapek ya syukur, kalau nggak kecapek udah punya niat bagus. Alhamdulillah ya Allah, seandainya nih saya punya duit 200 juta, saya mau ikut haji yang plus, yang 130 kan ada tuh sekarang 130, saya mau, nah, itu udah bagus itu. Jangan saya punya 200 juta beli mobil yang lumayan lah, was, untuk matching, itu udah beda, niatnya beda. Hasilnya tadi humko. Artinya apa? Artinya sama-sama rencana dalam hati yang kita tidak tahu, usahain bercita-cita yang bagus, yang bagus. Walaupun mohon maaf nih, walaupun kalau belum terlaksana, belum tercatat dosa, belum tercatat dosa itu. Kita punya cita-cita gitu ya, apa namanya, perbuatan jelek gitu, tapi nggak dilaksanain, itu belum tercatat dosa. Tapi kalau kita punya niat baik, itu belum dilaksanakan, sudah mendapat pahala. Indahnya di situ. Wal bahru, ini yang kemarin nerusin kemarin, jadi yang perkara tidak akan kenyang, perkara satu dengan perkara yang lain tadi 8 perkara. Wal bahru, lautan tidak akan kenyang minal ma'i, dari air. Laut itu mau diguyur air seberapapun nggak akan warak, nerima terus laut itu. Kecuali tsunami bukan bukan laut kekenyangan, bukan itu, karena memang ada gempa di bawah sehingga melunjak ke atas. Wanaru, api tidak akan kenyang minal hatobi, dari kayu bakar. Api itu kasih kayu bakar, semakin kayu bakarnya semakin banyak ya apinya semakin gede, bukan sebaliknya. Nah, matinya api dengan apa? Dengan air. Makanya Pak, kenapa Islam itu mengajarkan kita wudhu? Kenapa kita diajarkan Islam itu wudhu, mandi? Itu supaya salah satu faedahnya meredam, mematikan api, karena setan yang goda kita itu kan terbuat dari api. Makanya kalau bapak-bapak lagi berantem baik sama istrinya, pemarahi anaknya, udah nemen itu, udah di ujung itu, langsung aja pergi ke kamar mandi, wudhu, insya Allah itu reda. Tapi niat wudhunya benar-benar ya, difokuskan ke wudhu. Ya, jangan sampean wudhu tapi pikirannya masih ngomeli anak, wudhunya sambil mencucu. Ngapa itu wudhu? Ya, niat wudhu, niat dilupakan dan kita wudhu, itu akan meredakan nafsu kita, nafsu marah ya. Karena marah itu adalah api, karena marah itu dari setan. Wallahu alam. Untuk sementara bab ini dulu. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan ke bab yang lain. Enggak ada? Masih panjang, aku mumpung babnya selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan teman-teman semuanya ini ya ada kalau jemaah itu kalau sholat itu sangat bikin risih kiri kanannya sebenarnya harusnya menggunakan kita ini atau yang di sebelum yang harusnya jadi jemaah yang kali sholat dalam atau amin bagaimana itu gimana ya jadi imam masuk ke depan kasih tahu gitu lah mohon kepada jemaah yang mana mohon yang nggak usah sebelum mengikuti imam Allah Akbar di masjid Al aja gitu imam Allah Akbar dan Allah Akbar gitu nah itu yang bikin ya, terima kasih. Intinya gini, mungkin yang saya tangkap pertanyaan, cukup yang mimpin wirid itu imam aja. Oh, pas sholat ya. Oh ya. Jadi ya intinya gini, pas sholat dan pas wirid lah mungkin ya. Sholat. Al-Fatihah imam, itu kan diam terus baru di jamaah kan seharusnya Al-Fatihah tapi bacanya kenceng. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, paham, saya paham. Oh. Jadi intinya mungkin ya ini ada orang sholat yang bacaannya pribadi dia itu kenceng sehingga kanan kirinya merasa terganggu. Nah, yang mau ditanyakan apa hukumnya? Apa gimana? Apa harus negur apa gimana? Kalau yang lain mah tahu juga mesti. Ya. Ya, kalau wirid kita dari wiridan dulu aja, dari wiridan nanti kita ke sholat. Kalau wiridan secara berjamaah asal ini wiridannya juga tidak mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Kadang kan ada yang tertinggal itu. Ada nggak yang sholatnya ketinggalan, masbuk? Ada. Kalau si orang masbuk yang sholat ketinggalan karena sudah menjadi adat tradisi kebaikan kita, imam wirid itu kan tujuannya memang untuk mempelajari, mengajak jamaah itu sama-sama berwirid supaya habis sholat jangan langsung kabur. Tapi kalau bareng-bareng dan tidak mengganggu orang yang sholat, ini yang sholat nih bukan yang wirid nih yang diganggu, mengganggu orang yang sholat yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu, walaupun kita bareng-bareng Pak, ganggu. Contohnya nih, mohon maaf nih, la ilaha illallah kenceng, la ilaha illallah, mama ya. Kan sampai kalau sudah kayak gitu kan nggak jelas tuh. Kan orang sholat yang masbuk kan jadi terganggu nih. Itu pun nggak boleh. Walaupun kita bareng-bareng udah menjadi adat ya. Kalau wiridannya sampai mengganggu orang yang sholat, orang sholat sampai keganggu sehingga nggak konsentrasi, nggak bisa fokus, mau iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa kan? Kalau kan ada itu kadang, ada kan? Nah, tapi kalau kita kan kalem, subhanallah kan nggak mengganggu itu.
itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu, itu hukumnya nggak boleh. Sampai mengganggu orang lain yang sedang menjalankan ibadah, itu hukumnya nggak boleh. Ya, entar dulu. Ini baru masuk ke itu ya. Tadi udah oke ya. Yang wiridan nggak masalah ya. Ranahnya sekarang yang sholat. Sholat itu ada namanya kaulun, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Rukun kauli itu rukun yang dibaca. Apa yang dibaca yang wajib baik bagi imam maupun makmum menurut mayoritas ulama Syafi'iyah itu harus diucapkan. Tapi ada frekuensi suara. Frekuensi suara bagi makmum itu khusus untuk telinganya sendiri aja yang dengar. Artinya nggak boleh terlalu kenceng, karena kalau terlalu kenceng itu jatuhnya bukan dapat pahala, bisa menjadikan dosa. Kenapa? Karena orang lain terganggu. Gitu. Jadi kalau baca Fatihah baca nggak apa-apa, tapi kuping kita aja yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita sampai Fatihah kanan kirinya kedengeran, nah, itu namanya, apalagi kedengeran sampai kenceng, itu mengganggu karena Fatihahnya dia dengan Fatihahnya kanan kiri itu bisa nggak bareng. Yang kanannya udah sampai iya karena butuh iya karena stain, atau sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, dia baru sampai Malik Yaumiddin, kan keganggu tuh, malah bisa balik lagi di Malik Yaumiddin. Kenapa? Keganggu sama suara orang. Nah, itu nggak boleh. Artinya sholat itu jangan sampai mengganggu konsentrasi orang lain, baik dari segi bacaan maupun gerakan. Gerakannya juga nggak boleh, Pak. Sampean sholat mengganggu konsentrasi orang lain, goyang-goyang, mohon maaf nih, sholat sambil itu orang lain juga keganggu. Makanya sholat itu paling bagus apa? Tumok nih, anteng, nggak boleh. Ya, kesimpulannya bahwa imam itu pun tidak semuanya suaranya dijaharkan. Yang jahar ya jahar seperti Fatihah dan surat di rakaat awal dan kedua plus takbir. Nah, itu aja. Yang lainnya imam juga nggak boleh terlalu kenceng, Pak. Mohon maaf. Yang diem nih, umpama nih pas ruku Allahu Akbar, saya nih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini mengganggu juga karena itu tempatnya di tempat yang diem. Jadi yang boleh itu cuman Fatihah sama surat, itu pun di rakaat pertama dan rakaat kedua di sholat yang disunahkan jahar, yaitu maghrib, isya dan subuh. Duhur, asar nggak boleh, Pak, imam juga. Ya, karena gini, pernah satu saat nih ya saya terangin, ya, pernah sering saya terangin. Satu saat saya punya imam di Kudus itu orang tua, Pak, kita maklumin, udah tua, mungkin pendengarannya sudah berkurang. Dia baca Fatihahnya itu kenceng, padahal sholat asar, kalau ingat saya sholat asar tuh Fatihahnya kenceng, menurut dia mungkin pelan karena memang udah berkurang. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin itu kenceng, waladolin. Dasar makmumnya juga nggak konsentrasi, jadi bareng-bareng itu amin pas sholat asar. Pas pada sadar malah cekikian. Nah, itu sebab suara kenceng. Jadi imam pun di hal-hal yang harus diem, yang harus pelan-pelan, dia harus jahar, apalagi makmum. Jadi intinya yang boleh jahar Fatihah itu sama surat cuman imam, itu pun di tempat jahar, di tempat yang boleh jahar. Kalau makmum nggak boleh. Kalau sampai mengganggu tetangganya, bukan menjadikan pahala, bisa menjadikan dosa. Kalau sah-sah, Pak, ini ngomongin sah ya.
sah-sah, tapi ada kotak lain bahwa itu mengganggu jamaah yang lain bisa menjadikan dosa. Kalau sah sholatnya sah, asal yang dibaca benar ya, menurut fikih benar ya udah sah. Cuman tadi mendatangkan mangdorot yang lain, yaitu dosa karena mengganggu orang lain. Tuh. Ya Pak, gitu ya, paham ya? Maksudnya gitu ya. Ya, kalau memang masih gitu, umpama ada jamaah yang masih gitu, ya kita nasihati secara privat aja. Kita privat. Juga apa-apa, diingatkan apa-apa. Siapapun Pak, kalau memang punya mental berani, siapapun orangnya, kalau ada salah ya diingetin. Cuman cara ngingetinnya, mohon maaf, semuanya pakai etika. Kalau kita mau negur secara privat, kalau ini kan pengajian siapapun nih kan. Kalau kita mau umpama nih, saya nggak cocok sama Irwan, jangan di depan umum ini, Wan, nggak boleh, itu dosa, itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau negur ya datangin ke rumahnya, atau orang udah pada pulang, Wan ini salah bacaanmu kayak gini, ini harusnya maknya panjang, kamu baca pendek umpama. Itu secara pribadi. Kenapa? Itu penting, itu etika supaya tidak menjatuhkan orang lain. Yang sering salah itu mohon maaf nih, kadang orang bener mau ngelurusin, tapi ngelurusinnya di depan umum, itu salah. Jujur itu salah. Saya sendiri kalau ditegur di depan umum ya muka saya umpama ada salah kan mesti merah, malu. Nah, terus gimana caranya? Datengin ke rumahnya atau nunggu sepi, cuman kita berdua ngobrol. Nih yang benar gini menurut saya, menurut kaidah begini gitu. Ya, siapapun boleh negur boleh. Saya pernah ditegur, saya baca surat Jumu'ah, ada salah satu yang salah, saya bacanya wa, yang benar fa. Saya terima walaupun orang biasa bahasanya, orang biasa. Pak, itu bacanya bukan fa, bukan wa itu Pak, itu fa. Oh ya, ntar saya coba lihat ya. Saya lihat ternyata benar dia. Ya udah kita akuin memang benar. Gitu. Memang benar mau diapain? Itu fa. Oh ya, berarti saya selama ini kadang apalan benar Pak. Kadang apalan kita sudah apal, itu merasa itu yang paling benar. Ternyata ketika kita buka masih ada yang salah. Gitu. Mama, yang lain dah surat apapun gitu. Kayak kulhu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sampean mau lanjutin Qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu salah. Yang benar gimana? Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kadang nyambung itu kadang kita tulisannya kan qul huwallahu ahadun, Allahus somad kan? Tapi kita bacanya qul huwallahu ahad, diwakofin, dimatiin yang terakhir, terus nyambung Allahus somad, itu salah. Kalau mau nyambung qul huwallahu ahadunillah, dunnya jadi nil. Nah, kadang gitu. Nah, kalau kita nggak teliti, pas baca salah, kalau ditegur ya nggak apa-apa, diingetin, terus minta penjelasannya kok bisa sih jadi dunil, jangan marah-marah. Wah itu tulisannya gitu, kamu yang goblok, nggak, itu mah jadi berantem. Minta aja, ini penjelasannya gimana kok bisa jadi dunilah. Oh, lafal Allah itu alifnya namanya hamzah wasol, dia kalau di tengah-tengah hilang. Kenapa jadi dunilah bukan dun Allah? Karena lafal dun itu, tanwin itu sautu nunus sakinah, suara nun mati, kelihatan apabila diucapkan, hilang apabila ditulis. Karena ini di hadapannya ini ada hamzah wasol, maka dia dikelihatan untuk membantu hamzah wasol supaya hidup. Makanya dunil lah, gitu kan enak dijelasin gitu. Ya Pak. Ya kurang lebih gitu. Demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas saat ini tidak ada yang merasa tersakiti. Semuanya saling mengingatkan karena untuk kemaslahatan kita sholat berjamaah. Jadi apa yang saya sampaikan saya uraikan dari jawaban pertanyaan
Pak Muhtar, Eyang Diwan, semuanya ini untuk kemaslahatan kita semua. Tidak ada kita membenci satu orang pun. Ya, demikianlah dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.